Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Leonolisa dari Prodi Gizi 2B dengan NIM 212230911153. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai materi sejarah kuliner atau makanan dunia, dan judul yang saya ambil yaitu laksa Sarawak khas dari Malaysia. Di mata kuliah Sosioantropologi Kesehatan yang diampu oleh Ibu Esi Julpiani, SPSI MHKes. Langsung saja ke sejarah Sarawak. Sarawak yaitu ciptaan kuliner yang muncul setelah Perang Dunia Kedua, di mana menurut Edgar Ong dalam sebuah artikel di majalah Flavors, legenda lokal adalah bahwa seorang imigran Tuchao Cina dari Guangzhou bernama Goh Lik Tek pertama kali menjajakan hidangannya, yaitu mie di sepanjang jalan Carpenter, Kuching pada tahun 1945. Mulai menjajakan hidangan mie-nya. Kata lak dan sa adalah bahasa gaul untuk bihun. Sebuah kisah alternatif adalah kisah yang berasal dari perpaduan budaya Tionghoa dan Melayu, yang diduga menyebabkan istilah laksa dari gabungan kata lak yang berarti pedas dan sa yang berarti bihun, karena itu adalah makanan pokok di pantry. Laksa merupakan sejenis makanan berkuah seperti mie yang populer di Malaysia dan Singapura. Perkataan laksa mungkin berasal dari bahasa Sanskrit laksa yang berarti banyak, merujuk kepada banyaknya kandungan dan rempah yang digunakan laksa Sarawak yang paling otentik memiliki 20-36 atau bahkan lebih banyak komponennya. Di antaranya yaitu ada bawang putih, serai, serta berbagai rempah-rempah lainnya. Tetapi tampaknya banyak orang di Sarawak tidak senang dengan tempat mereka di Federasi Malaysia. Keluhan umum utamanya adalah bahwa uang pajak yang dihabiskan di Sarawak dikuasai ketat oleh pihak berwenang, yaitu di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia. Dan bahwa orang Sarawak sendiri tidak selalu dikonsultasikan. Seorang mantan menteri utama mengatakan bahwa hubungan tersebut harus diseimbangkan kembali, sehingga 2,6 juta orang di Sarawak dapat merasa seperti mitra dalam proyek nasional, bukan menjadi pelayan penjajah Malaysia Barat. Namun, beberapa orang Sarawak menginginkan kemerdekaan penuh. Tetapi, jika mereka melepaskan diri, mereka setuju. Setidaknya laksa itu menjadi hidangan nasional mereka. Sarawak laksa sekarang sangat populer. Bahkan pada tahun 2005, Anthony Bourdain meletakkannya di peta dunia ketika ia menampilkan laksa Sarawak di acaranya, yaitu Reservasi. Dalam dekade terakhir, semakin banyak kopitiam dan restoran di Semenanjung yang mulai menawarkan varian laksa ini. Rasa khas yang tidak mudah ditiru, resep yang dijaga ketat oleh para pemangku kepentingan bahkan sampai hari ini. Jadi, hal yang paling dekat untuk membuat laksa Sarawak yang otentik adalah membuatnya dari pasta komersial, tidak ada budaya koki rumahan, bahkan di Sarawak memadukan pasta laksa mereka sendiri dari awal. Bahkan Malaysia Airlines memberi makan penumpang kelas bisnis dan kelas 1 dengan laksa Sarawak. Sarawak laksa yang terbuat dari pasta yang diimpor dari Kuching, praktik membuat dan menjual laksa pasta sepertinya sudah mulai pada tahun 1960, ketika keluarga Goh mulai menjual pasta laksa mereka ke pedagang lain. Juga di tahun 1960-an, seorang pengusaha giat bernama Tan Yong Him mulai bereksperimen dengan pasta laksa. Dan ketika dia merasa seperti telah memukul jackpot, dia mulai menjual pasta tersebut secara komersial di bawah label, yaitu yang bermerek Swallow. Ketika ketenaran merek ini menyebar, yang lain mulai memasarkan pasta mereka menggunakan bahasa ikon
burung, juga untuk menghindari popularitas merek Swallow. Putra Tan Baret Tan Bong Tiang telah melakukan banyak hal, lebih jauh memasarkan pasta barbar sebanyak Sarawak laksa ke halayak global online. Laksa ini pada dasarnya adalah bihun beras, telur dadar yang sudah diparut, udang yang sudah dimasak, dan potongan ayam yang semuanya mengandung dalam kaldu aromatik, dengan sambal dan jeruk nipis yang disajikan di sampingnya. Laksa Sarawak cocok untuk hidangan serbaguna yang dapat dikonsumsi untuk sarapan, makan siang, makan malam, atau bahkan camilan pada malam hari. Meskipun Bordin mempopulerkannya sebagai pilihan ketika ia sarapan, dan ia pun menyebutnya sebagai sarapan dewa ketika pada di Kuching. Ada beberapa jenis Sarawak atau laksa Sarawak ini. Yang pertama, laksa Sarawak biasa disajikan bersama udang berukuran kecil. Yang kedua, laksa Sarawak spesial, yaitu disajikan bersama udang ukuran besar. Yang ketiga ada laksa ambal, yaitu disajikan bersama ambal bagi atau untuk menggantikan udang. Yang keempat, laksa Sarawak segera, yaitu laksa Sarawak versi segera seperti Sarawak sambal laksa, lipas Sarawak white laksa, Masto Sarawak laksa, Borneo spice instan Sarawak laksa. Selanjutnya ada resep dan bahan makanan untuk membuat Sarawak laksa. Yang pertama ada bahan-bahannya, yaitu ada 1 liter kaldu ayam, 300 ml santan kental, 400 gram bihun rendam, direndam dahulu di air panas. Kemudian ada 50 gram toge, 100 gram dada ayam rebus, kemudian disuir-suir. Selanjutnya ada 5 buah udang besar, 2 buah udang besar, 2 buah telur dadar dan kemudian diiris tipis, 2 batang daun ketumbar iris tipis. Kemudian yang terakhir ada 3 buah jeruk nipis. Kemudian ada bahan untuk bumbu halusnya. Yang pertama itu ada 8 buah cabai merah, 10 siung bawang merah, 1 batang serai yang diambil bagian putihnya, 2 cm lengkuas, 1,5 cm kunyit, setengah sendok teh terasi yang digoreng. Dan selanjutnya ada bahan untuk sambalnya, yaitu 10 buah cabai rawit merah, 3 butir bawang merah, 1 siung bawang putih, 1 sendok makan ebi kering, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Nah, yang selanjutnya yaitu ada cara membuat mie kuah laksa. Yang pertama itu haluskan semua bahan bumbu yang telah dipersiapkan sebelumnya, atau bisa mempergunakan pasta laksa yang sudah siap disajikan. Yang selanjutnya ada siapkan panci dan air, kemudian panaskan dengan menggunakan api sedang. Yang ketiga, ambil udang yang sudah dibersihkan dari kulitnya bersama serai, rebus hingga udang tersebut matang, kemudian angkat dan sisihkan. Kemudian yang keempat, jangan buang air rebusan yang berisi kaldu tersebut. Kemudian masukkan bumbu halus yang telah disiapkan tadi. Yang kemudian tambahkan santan dan juga garam serta sedikit gula untuk menambahkan rasa pada masakan. Yang kemudian siapkan mangkuk saji, kemudian ambil mie bihun yang sudah direbus tadi. Masukkan bihun ke dalam mangkuk dan tambahkan beberapa bahan lainnya seperti toge, telur, daun ketumbar, ayam. Tambahkan juga udang yang sebelumnya telah direbus. Ambil kuah yang sudah diolah, kemudian tuangkan secara perlahan. Jangan lupa untuk menambahkan jeruk nipis untuk menambahkan rasa segar, dan juga bisa menambahkan sambal untuk menambah cita rasanya.
Yang terakhir, laksa Sarawak pun siap dihidangkan. Yang terakhir ada kandungan gizi pada Sarawak laksa. Energi. Yang pertama ada energi yaitu 499 kilokalori, protein 8,2 gram, lemak 11,6 gram, karbohidrat 88,4 gram, kalsium 0,15 gram, kalsium 0,15 mg, fosfor 0, zat besi 4,5 mg, vitamin A 22 IU, vitamin B 0 mg, dan vitamin C 0 mg. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari materi yang saya ambil, yaitu sejarah Sarawak laksa khas Malaysia. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.